tiada hati yang jenuh menikmatinya, tiada berhenti orang menyalangi, karena sosok beliau adalah pesona sepanjang masa. Dialah Nabi yang menggulung tikar kebatilan dan menghamparkan permadani kebenaran di atas puing-puing kejahiliaan demi tercapainya rahmatan lil alamin. Hadirin sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Malompella ta'ala ia 4 jari sikam mana kerukia ritumpu naan nelino dengan berpasang-pasangan. Napak jari Allah ta'ala bainakam mayatung paburane. Napak jari Allah ta'ala anak-anak kam mayatung pataulompo. Napak jari Allah ta'ala sasang kemayatung pasingara. Napak jari Allah ta'ala tau kasiasi kemayatung patau kalumannya. Napak jari Allah ta'ala rakyat biasa kemayatung pejabat negara. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kehidupan, juga menciptakan yang namanya kematian. Maka narampel Allah Ta'ala ilalan di Quran malak birina surah Al-Mulk ayat 2. Apa nakana Allah Ta'ala alladzi khalaqal mauta. Allah Ta'ala 4 jarin tumatia wal hayata siagan tallasaka liyabluwakum ripasimbangen lukinang ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji siapakah di antara hamba-hambaku yang paling baik amal perbuatannya. Maka annelino jamaah sekalian, merupakan ujian di mana manusia pasti akan diberikan ujian cobaan oleh Allah. Siapapun itu, amukum membarasallam pasti niyaki lana uji karemang Allah subhanahu wa ta'ala berbagai macam ujian cobaan yang Allah berikan. Pun aku tak nangkir risedria siswa ya reka murid pak. Kira-kira siswa yang manakah berhak naik kelas di sekolah? Apakah siswa yang ikut ujian ataukah siswa yang tidak ikut ujian? Kira-kira yang mana pak? Yang berhak naik kelas di sekolah adalah siswa yang ikut ujian. Begitu juga dalam hidup ini. Ketika Allah menguji berbagai kesulitan-kesulitan hidup, itu tandanya kita akan naik kelas. Karena tidak disebut seseorang sebagai pelaut yang handal kalau ia tidak pernah menghadapi ombak yang besar. Tidak disebut seseorang sebagai pemimpin yang hebat kalau ia tidak pernah mengalami krisis dan masalah yang besar. Jadi pun nadiyaki nauji Allah Ta'ala, itu tandanya Allah akan angkat derajat manusia. Ketika Presiden pertama Republik Indonesia wafat, tahu ibu siapa Presiden pertama? Soekarno-Hatta. Ketika Presiden pertama Republik Indonesia wafat Soekarno-Hatta, maka ulama yang datang memimpin sholat jenazah dan mendoakan keselamatan Soekarno adalah siapa bu? Buya Hamka. Ketika lek bagi sambayan tumata yare ke sholat jenazah, maka banyak warga, banyak masyarakat, banyak orang yang datang bertanya kepada Buya Hamka, Buya, apakah Buya sudah lupa bahwa semasa hidup Soekarno, Soekarno lah yang telah memasukkan Buya ke dalam penjara? Lalu apa jawabannya Buya Hamka pak?
Bukan saya lupa, tenan aku kalupai, justru karena niat namin kuderangi, naku niat batu untuk memimpin sholat jenazah dan mendoakan keselamatan Soekarno sebagai tanda terima kasih saya mangeri Soekarno. Gara-gara Soekarno pantama kat derita rungkua, gara-gara Soekarno pantama kat dari penjaraya, sehingga saya memiliki cukup banyak waktu untuk bisa fokus menyelesaikan kitab saya, menyelesaikan buku saya, yaitu Tafsir Al-Azhar 30 juz Al-Quran. Jaripun nalek makibu amaca karya monumental Buya Hamka berupa Tafsir Al-Azhar 30 juz Al-Quran. Itu diselesaikan penulisannya ketika Buya Hamka sedang berada di dalam penjara selama 2 tahun 2 bulan lamanya. Jadi ada hikmah di balik musibah, di balik peristiwa yang Allah berikan. Orang tua yang kita cintai bersama almarhumah, keluarga yang kita cintai, purinan tamasinia ningai yang kita cintai bersama, Allah lebih duluan memanggilnya. Nampak masih niat kisabara, niat ikhlas antarime ujian percobaan Allah Ta'ala. Maka di dalam Al-Quran Allah menjawab, punna niyaki atangku kuuji, nampak niyaki sabar antarime ujian percobaku, niyaki ikhlas antarime dekat derekku, maka kusaren tu pahala berapa banyaknya. Allah menjawab bi ghairi hisab, tidak ada batasnya jamaah sekalian. Nasabaanne talla sakari tempo nalino hanya sebentar saja. Amuko membara sallalakam matongki anne almarhumah ikate tosenna ni timporongi, ikate tosenna ni karuki, ikate tosenna ni jene ni roko ni sambayangi nampanantara ki keluarga tamangeri pak kuburanga. Batu kitri kubur ka angal na misentawa papilajaran malompo nampanipat niya riatia anjanjang ibajik-bajik kubur ka nampanikanang lon na kucili buntaya dingin-dingin papmaiku irawa masalan tumigisi ang ulwara nasabatay na salan takamana at tantumi kajaryana pa lasisa lakisa lambala para lakenta, lasisa lakisa lambija pamanakanta, nampani papalaki kitang gunjawab ridalikan Allah Ta'ala. Maka malaikat Jibril berpesan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, at-talasat memang maposikan manukirukia, engkau rangi angkanaya, amukum mimbarasalang, suatu saat nanti pasti kamu akan mati. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariku. Wahai Muhammad, ngai memang misikan manungaya, silahkan cintai istrimu, silahkan cintai anak-anakmu, silahkan cintai hartamu, silahkan cintai semuanya wahai Muhammad. Tetapi ingat, suatu saat nanti kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Papasan na malaikat Jibril maka talu, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Wahai Muhammad, gau kami mamiero kasih kam manugaukang irko agau bajik silahkan, irko agau salah silahkan, tetapi ingat wahai Muhammad, sikam mantu panggaukanmu lanabala sa kikarembang Allah subhanahu wa ta'ala. Ia minne patalua paran limasin ni pipahangi. Pertama lamateki ganat rua la sisa lagi sikam makingaya, maka talu lagi ni pertanggung jawab kangi sikam mapanggau kanta.
Hadirin yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, maka dengan indahnya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, tunggal-tunggala anu nyawaya sikam anu nyawaya ritumpuna annelino dha'iqatul maut, pastilana alami ni kanaya mate lama tengah singin tu jamaah sekalian sabak najitahu apa bu bermacam-macam nih niat tahu katete na janagarin na mutirang ang ngapay narapik ni janjina siagang karaina niat tuang tahu kate api rujinang mutirang ina masaring ka Ustad. Kebetulan kate pabaluberan na piduli pasar ka akhirna niti bagi mutirang niat tong tahu ni ko bijinang mutirang ingkan jong ko bikin nomor 7 alias badi sagam pistol meninggal dunia niat tong tahu ni kandat to jinang mutirang ingkan jong kandat to ki alat berat eskapator meninggal dunia niat tong tahu kate ni 7 jiri cacat nang mutirang ingkang binahong ibaluk-baluk pas membuka cikurut na isdet meninggal dunia. Ini hanya sebab saja. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di ayat lain, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Punna batu muajjalak kamatianga tena nakulla ni pamundur mana sikit de dudu na tena nakulla ni pamaju mana sikit de dudu, kematian pasti datang kepada setiap diri manusia. Di ayat lain nakanan na ta'ala, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Mana kira-kira kimai aboya pacakuang benteng pertahanan kami nang kasaka kami nang puria pasti nabuntul jaki antu matia. Mana poin pabu antama kidri coro kang acakko nampanicor titiriang menjagi mate antama kidri dorong acakko nampanirangka titiriang menjagi poin mate. Kematian pasti datang kepada setiap diri manusia. Nah karena Ustaz lan nasab kunakeh mengapa lagi lan nasab pak kato sehat jah salewangan tubuhna kas sa pementinganna silalon na batirawari mangkasara balugangang Ustaz motor ribalak na parkir bajik-bajik motorna nampapalakana ribainena karena ka iro ka rong istirahat iro ka tinro-tinro naniya mamu kabaran na Ustaz kana mutirang iningano kukana tiap makilan na sa dudu pa biasa jinjo kamaya iya jia paralo kilan na sa pun na silalon na liba ni tarawang nambangon na nalle motor na segang karanjin na nampanon rimangkasara balughangan. Hadirin yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, maka anne tallasaka yang hanya sekali, yang hanya sebentar saja Allah kembali memberikan peringatan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah nasi bajik-bajik na bokong ia mi antu tappa malak mangeri karembang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan ini jamaah sekalian kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya. Poro apakah tuna kaleri dan lekan Allah ta'ala, kita senantiasa persembahkan ibadah yang terbaik untuk Allah. Karena ketika kita persembahkan ibadah yang terbaik untuk Allah, maka pasti Allah akan persembahkan yang terbaik untuk kita. Kenapa Pak? Allah merupakan sandaran hati yang tak pernah mengecewakan. Ketika Allah ingin angkat derajat manusia Pak kepada maqam mahmuda, tempat yang mulia, tempat yang tertinggi, tempat yang terpuji, maka tidak ada satu kekuatan makhluk di dunia pun yang mampu untuk menjatuhkannya. Sebaliknya Pak,
Jika Allah menghinakan manusia, jika Allah menghinakan seseorang, maka tidak ada satu kekuatan makhluk di dunia pun yang mampu untuk mengangkatnya. Maka apa yang patut kita banggakan di hadapan Allah? Semuanya hanyalah titipan, hanyalah amanah dari Allah, Pak. Yang namanya amanah, yang namanya titipan amukum memberasalang kinalli pemulinan Allah Ta'ala, tak satu makhluk pun yang dapat menghalanginya. Kenapa? Kita hanya dititipi saja. Maka jangan kita pernah sombong dengan apa yang kita miliki, karena hanya titipan. Jangan pernah bangga, Pak Bu, mohon maaf, dengan pakaian mewah yang mahal harganya nia kamasing kiban lagi nasaba ang ngapai amukum membarasalang pakaian terakhir kita, yaitu kain kafan, kain kaci, Pak. Jangan pernah bangga dengan gelar yang kita miliki, dengan gelar yang kita raih. Nasaba amukum membarasalang gelar terakhir kita almarhum almarhumah. Jangan pernah bangga dengan tempat tidur kita yang empuk, yang harganya mahal puluhan juta. Nasaba amukum membarasalang tempat tidur terakhir kita, yaitu tanah beralaskan kafan. Jangan pernah bangga dengan kendaraan mewah yang kita miliki. Nasaba amukum membarasalang kendaraan terakhir kita, yaitu keranda mayat, Pak, alias bulikan. Lalu apa kita sombongkan di hadapan Allah? Tidak mau sujud di hadapan Allah, padahal Allah Ta'ala, Pak, mohon maaf, tidak pernah berhenti memberikan berbagai macam nikmat yang mengerikan tengasih. Seandainya, Pak, masing ero kini reken nikmat papinyaman Allah Ta'ala, maka laku sukujet letampara nga ilaw ki Pak Jari dawa, laku suki lekot-lekot na kayuan ni Pak Jari karatasa, laku suki pangki-pangki na kayuan ni Pak Jari pulupeng, untuk anreking nikmat papinyaman Allah Ta'ala na liyangki, maka kita tidak akan pernah sanggup, kita tidak akan pernah mampu menghitung nikmat yang Allah berikan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita syukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan. Tetapi apabila kita kufur, ingkar, tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, inna azabi lasyadid, sungguh azabku, pangeloringku masarrosan napat risina. Di ayat lain, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sekiranya manusia ero kinareken nikmat papinyaman Allah Ta'ala, la tuhsuha, tidak akan pernah sanggup, tidak akan pernah mampu menghitung nikmat yang Allah berikan. Saya berikan contoh. Anne napasatta, oksigen yang Allah berikan, Pak, yang kita hirup setiap saat, setiap detik, setiap hari, setiap waktu. Seandainya nakana Allah Ta'ala mangeriatana sikam maatang kurupatawa, bayar ki antu oksigen niya kekualian ko yang kamu hirup setiap saat, yang kamu nikmati setiap hari. Satu kali bernapas dia mika jalan duduk, Pak, 50 rupiah. Dalam 1 jam berapa kali kita menggunakan oksigen yang Allah berikan? Umurut tarikam makam maya anne Pak Bu, niat mau pirang puluh tahun. Apakah mampu ki ambayar ki nikmat Allah Ta'ala? Baru satu nikmat Allah, oksigen. Sekarang harganya oksigen di rumah sakit, kalau ada pada malam hari ini hadir dari kesehatan kita tanya, sekarang oksigen di rumah sakit 2 bulan yang lalu, Pak, yami antu 25 sak busiliter balingna. Yang kita habiskan oksigen selo sipatang ini, kalau orang dewasa seperti kita normal tenaki poso
itu kisaran 11.000 liter oksigen sampai dengan 12.000 liter oksigen, belum nitrogen, baru oksigen. Anggaplah paling sedikit nih, 10 set resak liter dikali 25.000, ambil HP Pak Bu, kalkulator ke 11.000 dikali 25.000, maka harganya kalau saya tidak salah 275 juta yang kita harus bayar Allah sekian plus sifatang nampapian oksigen, baru oksigen. Siapa di sini Pak Bu penghasilannya sian los sifatang ruang bilangan 75 juta, angkat tangan kita. Ada? Tidak ada. Baru oksigen. Bagaimana nikmat penglihatan yang Allah berikan Pak? Seandainya mohon maaf, niat tahu tunaya, tahu kasia-sia menurut pandangan tak mohon maaf. Sementara nikmat yang Allah berikan sempurna, bagus tubuhnya, lengkap indra penglihatannya, sementara niat tahu kalumannya apa? Allah cabut satu nikmatnya nia karibatan kalena, anggaplah penglihatannya tena cini nana kanan ne tahu kalumannya ngamangeri tahu kasia-sia, tahu kasia-sia main tuku bayar ki matanu dengan harga saya bayar ruang bilangan juta silisrik mata penglihatan. Kira-kira itu ke ampas sariang tidak ada jamaah sekalian. Bagaimana kalau 2 biji mata kita Pak Bu dengan harga 400 juta, mana pun 5 bilangan juta, pasti apik kiri sisa luang tiya ki ampas sering ane pacini niya kanan liang ki Allah Ta'ala. Maka sebelum Allah mencabut nikmatnya masih niya keribatan kalian, kita harus gunakan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai niat pinacabut nikmat Allah Ta'ala mesin ribatan kalian lalu kita menyesal, kenapa saya tidak gunakan nikmat yang Allah berikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabah ngapai amukum member salam Pak Bu sigedek mage, amukum member salam Pak Bu. Kalau bukan kita yang meninggalkan rumah kita, maka pasti rumah yang akan meninggalkan kita. Kalau bukan kita yang meninggalkan anak kita, maka suatu saat nanti anak yang akan meninggalkan kita. Kalau bukan kita yang meninggalkan harta kita, maka suatu saat nanti harta yang akan meninggalkan kita. Kalau bukan kita yang meninggalkan kendaraan mewah kita, maka hukum membarasalang kendaraan mewah yang akan meninggalkan kita. Kalau bukan kita yang meninggalkan pangkat dan jabatan sekalipun yang kita miliki, maka mohon maaf, amukum membarasalang pangkatta jabatantah lampilariki. Lalu apa kita sombongkan di hadapan Allah? Semuanya hanyalah titipan. Makanya jangan pernah kita menghina orang-orang yang miskin, jangan pernah menghina orang yang memiliki kekurangan. Kenapa? Yang terbaik di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasaba ang ngapay andai katalas sangari tumpok na lino seperti roda yang berputar. Hari ini mungkin niya kiirawa Pak, amukum membarasalan tidak menutup kemungkinan niat kiseng irat yang begitulah dinamika kehidupan. Lihat bagi saya waktu niat tahu setiap repoy taipana ya mangganya dicuri sama orang, setiap berbuah mangganya dicuri sama orang, sehingga aboya cara Pak, bagaimana caranya agar mangganya yang berbuah tena niluka kiri tawa, sehingga parigi tulisan sana lumpuna ripukut taipan. Apa tulisannya? Allah melihat siapa yang mengambil mangga ini dengan harapan tena niluka gerapu taipan.
Ammu ko sulukir dalle kamballa na tuwa pugot taipana rapon namana si batu tambantang. Nilukak kamu segiritawa. Tulisannya sudah ada tambahannya. Yang tadinya Allah melihat siapa yang mengambil mangga ini, nampan ni paluka kah na tambay rongana, tetapi Allah tidak akan kasih tahu siapa-siapa. Ang aman ng luka kigiligi. Aneh anak muda ya, dia lanjutkan perjalanannya Pak. Yang lucunya kakte nasabatina panabatu ribala na nakapuru kamu eroduli jambang mungkin nila jiritai Pak. Sehingga ngapai WC umum ribiringkik kisika nampanjen riwesiya tena gantungan saluara ilalan riwesiya pantaran na jiwisiya sehingga napasulo isolera na nagentong pantaran na wesiya nampaparit tulisan sa lumpuna, jangan coba-coba mencuri celana ini karena celana ini milik petinju nasional. Dengan harapan tena niluka kisalurana sudah buang hajat besar le bagi jambang ngasulu kirewisia natua kisalura na tinami gantungan salura na mami mantang. Tulisannya sudah berubah dan berganti, jangan coba-coba mengejar karena celana ini dicuri oleh pelari nasional. Jadi petinju nasional dan pelari nasional, artinya dalam hidup ini si baji-baji na tahu pastinya tunjan tu kodina, na si kodi-kodina tahu pastinya tunjan tu bajina. Yang paling terakhir sekalipun namutiram mutawa Pak Bu talu lang antar kemari pagkuburan. Yang pertama adalah keluarganya, yang kedua adalah hartanya, yang ketiga amal perbuatannya. Rasulullah mengatakan antur wayam mutiriki. Bagaimanapun cintanya anak terhadap ibunya, yakin anne bangnya tinang ngagagi almarhum ripak kuburan. Pasti kita pulang. Puna niya harta na niya motor na niya oto na misalnya niya taragihannya ritumpo na pagkuburang dili bagin jumasig ang motere mi barang-baranta apan tamaming ngagangki kata Rasulullah amal perbuatannya harta pulang keluarga pulang amalat tamaming ngagangi rikubur ka. Maka di dalam riwayat beberapa langkah Pak, datanglah dua malaikat Munkar dan Nakir di bawah kubur bertanya, "Marabbuka inai karennu?" Apa kita nu? Inai nak binu. Nasaba almarhuma anni adalah orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dipanggil oleh Allah dalam panggilan husnul khotimah. Kenapa orang baik? Luar biasa. Jamaah ujung pukul ujung datang banyak hadir, artinya almarhumah ini adalah orang yang baik. Maka aku tanam nih bagi ku tanam malaikat menjawab Allahu Akbar, Allah Ta'ala karengku, Allah Ta'ala melompuh, dijawab oleh solatnya. Man nabiyuka inaina binu punanya ki angin dengan sambayang riwat tuntam mempo tahiyat duduk tasyahud amma cakit doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka terjawablah pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di bawah kubur. Apa kita no? Punanya ki angin dengan sambayang yang kita baca adalah Al-Quranul Karim. Maka ada seruan dari langit di hadis yang sangat panjang ini Pak. Ada seruan dari langit, hambaku telah berkata benar, anu naban tunakanaya atangku, anu cocokan tunakanaya atangku, maka berilah ia kenikmatan di bawah kuburnya, luaskan kuburnya seluas mata memandang, terangilah kuburnya, jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat mama murad di sandak gambarana asang gambar kersumpah kata ngajiyah acahaya rupana sannak bau narasana pa aku tak nangi inai ko antun magambar kamma nama cahaya kamman tunai rupano nama sannak kamma bau nanturasano apu alimi
inak kemi anni amala panggau kambajinu riwatun talla sa ritumpu na lipo baji ki ibadanu ri Allah Ta'ala baji ki pangadakanu kanakananu ahlanu ri paranu tahu maka rasakan lagi nikmatan di bawah kuburmu ketika di alam kubur selamat sampai di alam-alam selanjutnya akan selamat dan di yaumil akhirah nanti Allah siapkan tempat yami'antu suruga papinya manalla ta'ala balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Tetapi ketika orang yang meninggal dunia tela panatobat na nilumbari matia su'ul khotimah ni antara miri keluargana ni antara miri barang-barangna ni antara miri amal panggaukan salana keluarganya pulang hartanya pulang amal salana mami ngagangiri kuburkan maka datanglah malaikat mungkar dan nakir di bawah kubur bertanya marabbuka inai kerenu inai nabinu apa kita nusalna pikirigi tina nakulna na jawab pertanyaan na malaikat kari kuburka maka ada seruan dari langit paballe-balle tunau tau matia pendusta orang itu maka berilah ia siksaan di bawah kuburnya himpitkanlah oleh tanah ni pikir butaya hancur lebur menjerit kesakitan yang kanan ke kiri yang kiri ke kanan irati yang lari nau irong malah lari naik ni pikir butaya yang sana sepakna yang sana sasan dari kuburna nampan hiasi ripak kuburannya segan jurang-jurang dan api-api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala maka niat tahu sanak kodi-kodi na tanjana sanak betul na rasana sana apakah malak-malak na tanjana kodi-kodi yang ini lampir segang igarando aku tak nang inai ko anto namo kodi-kodi kam matanjano nanu paka malak-malak kam mantu nama sanak kam mabutuk nan turasano apwalimi inak kemi anni amala panggaukan salano riwatun talla sa ritumpu nalino niat ji tetanggano niat ji seribatannu niat ji ustad ka niat ji pa imam pak desa ampawang ko anne anu naba anne anu salah tetapi kamu ikuti keinginan hawa nafsumu maka rasakanlah penderitaan di bawah kuburmu ketika di alam kubur celaka ketika di alam kubur sengsara sampai di alam-alam selanjutnya akan celaka dan Allah juga siapkan tempat yami'antu narakanan la ta'ala balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana kita perbuat Pak ritumpu naki anna linunan la ta'ala maka tanamlah kebaikan nakana nabita ad-dunya mazra'atul akhirah antulino pak lamun-lamungang untuk salang rian lo akhirat gau baji ni namung bajitong wasilina ko dini lamung ujung-ujungna kapan rakang wasilina maka tanamlah kebaikan untuk kita petik nanti di yaumil akhirah nanti Allah siapkan tempat yang terbaik yang antu surga papinya manalla ta'ala amin ya rabbal alamin. Saya ajak kepada seluruh hadirin untuk senantiasa ikhlas mentawadukan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini menjadi pertemuan yang diberkahi dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزولها ووسع مداخلها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها اللهم ya Allah ya Rahman ya Rahim terimalah segala amal kebaikannya almarhumah ya Allah maafkanlah segala kesalahannya bagi yang ia sengaja ya Allah maupun yang ia tidak sengaja
luaskanlah kuburnya almarhumah ya Allah seluas mata memandang, terangilah kuburnya, jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman surgamu ya Allah, sehingga kelak engkau akan masukkan ke dalam surgamu. Allahumma ya Allah, semoga keluarga yang ditinggalkan almarhumah ya Allah dapat bersabar, tabah, ikhlas menerima ujian yang engkau berikan, serta anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha yang selalu mendoakan kepergian almarhumah. Allahumma ya Allah, jika sekiranya pada malam hari ini ada hamba-Mu yang datang di tempat ini ya Allah membawa lumuran dosa, maka jangan ia tinggalkan tempat ini ya Allah sebelum engkau ampunkan segala dosa-dosa dan kesalahannya. Allahumma ya Allah, jika sekiranya pada malam hari ini ada hamba-Mu yang datang di tempat ini ya Allah membawa kegelisahan di dalam hidupnya, di dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya, di dalam lingkungan sosialnya, maka jangan ia tinggalkan tempat ini ya Allah sebelum engkau datangkan ketenteraman ke dalam jiwanya. Allahumma ya Allah, jika sekiranya pada malam hari ini ada hamba-Mu yang datang di tempat ini ya Allah sakit, maka jangan ia tinggalkan tempat ini sebelum engkau sembuhkan dia, angkat dari segala macam penyakitnya. Terimalah segala doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.